Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, siang, sore, malam, tergantung jam berapa kalian nonton video ini ya. Seperti biasa, ada updatean apa di media sosial kita hari ini? Kaca. Oke, biar nggak lama, yuk kita langsung aja coba nonton video pertama. Ini di tengah ratusan bahkan ribuan orang, terlihatkah HD ini? Ini baru video pertama aja sudah seperti ini kawan-kawan. Masya Allah, bapak. Masya Allah, ramenya. Antusiasmenya luar biasa. Hatur nuhun orang Bogor. Gila, rame banget, sumpah. Rame banget. Abi Rara, tunggu aja keadilan akan segera terwujud di Jabar. Tidak hanya pengusahanya yang kaya, tapi pekerjanya pun sejahtera. Petani makin subur, amin. Nelayan makin makmur, amin. Pedagang makin jaya, amin. Pengangguran punya karya, amin. Aparatur pemerintahan makin dipercaya, amin. UMKM akan bangkit karena pariwisata, amin. Lingkungan bersih karena ditata, amin. Warga jadi beradab karena agama dan budaya dijaga, amin. Gubernur Jabar cinta warga hiji gemong, semoga terwujud, amin ya rabbal alamin. Nundukin kepala, cakupin tangan, respect. Oh shit, ada setan lagi kah di sini? Merinding saya. Saya tidak bisa berkata-kata.
lo beliau sampean guys. Sesayang ini loh warga-warganya sama beliau. Oh ya Allah. Hari-hari merinding ya Allah. Merinding mulu tiap hari. Ini POV dari masyarakat. Pak Deddy, Pak Deddy. Guys, fokus ke topi putih guys. Fokus ke topi putih. Bang, lihat tempat lah bang. Itu orang nomor 1 di Jabar lewat bang. Tapi kenapa masalahnya ya? Oh, terjadi senggolan kah dengan putra beliau? Ya kalau benar terjadi ya wajar lah beliau marah. Cuman Allah. Keprok kaki kanihiyang. Nari. Arak kosong. Ini jujur sejujur-jujurnya kawan-kawan ya. Kita lagi nggak nonton konser siapa tuh namanya? Coldplay. Tapi ngeliat gini doang saya hampir mau menangis. Tapi kita semua lihat ya, bahkan ada anak kecil teriak bapak. Kadang saya jadi mikir ya, kok bisa sih seorang
tokoh publik punya magnet yang sekuat ini? Jalanan yang tadinya lega langsung berubah jadi lautan manusia. Orang-orang rela desak-desakan, keringatan, cuman buat dapat apa coba? Cuman buat dapat kesempatan salaman dan ngeliat wajahnya Kang Deddy Mulyadi dari dekat. Jadi inilah teman-teman ya, ini adalah efek dari jejak digital beliau itu sendiri. Kita udah tahu KDM itu tipikal pemimpin yang gak betah diem di kantor. Beliau lebih milih belusukan ke rumah-rumah warga, masuk ke gang-gang sempit, masuk ke gubuknya para warga. Bahkan tengah malam beliau masih sempat muter. Ingat gak waktu ceritanya beliau waktu masih di Purwakarta? Beliau keluar malam-malam sendirian tanpa pengawal, hanya untuk apa? Hanya untuk ngeliatin warganya doang. Coba deh dari ujung sampai ke ujung, pejabat mana yang rame-rame jalan turun ke kota disambut warganya sebegitu antusiasmenya? Pejabat mana? Pejabat mana? Even presiden aja nggak serame ini kayaknya. Kalau misalnya kita mau buka-buka atau kita mau browsing tentang data yang ada di internet tentang analisa media digital mengenai tingkat kepercayaan atau trust masyarakat ke tokoh seperti KDM ini, tahu nggak? Itu tembus berapa persen? Tembus di 90%. Trust, kepercayaan. Itu sulitnya luar biasa. Sekalinya bikin kasus atau sekalinya bikin celah, sekalinya bikin hal yang tidak baik, itu kepercayaan bisa langsung down. Komen-komenannya dulu kita baca yuk. Siapa yang setuju Pak KDM jadi presiden? Jadi beliau bisa jadi bapak kita. Tunjuk tangan. Saya. Pak Hayong disapa punten, salam baktos nuhun. Wah, kok kamu bisa dapat salam? Saya mau komen juga. Pak, bapak lagi ada di mana? Buset, atuh dikira bapak kita main HP mulu ya. Meli, tiba-tiba pengen nikah sama KDM. Kenapa dia dicintai sebegitu hebatnya oleh rakyatnya? Ya itu yang saya bilang tadi, Mbak. Dari fakta nih bro, Kang Ded, jangan biarkan orang itu berkuasa 2029. Aing harus capres. Bapak yang harus capres, iya betul. Mulyono jilid 2. Hah? Next Presiden RI 2029, Gibran X KDM. Oke, coba kita langsung masuk ke video yang kedua deh. Jadi seolah-olah kan yang dirugikan ambil ruang warga kami jajan. Jadi kami pengennya semua kalau mau lapar semua gitu kan. Ya. Sekarang semacam di Nusa Jajar ada, di Nusa ada bu. Iya. Kota bu. Sekarang di Darul ada. Di ada. Itu Ayamik ada. Lotus. Ada di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Gubernur Provinsi Jawa Barat, Bapak KDM, izin dapat kami laporkan, ya, kami tim dari Satpol PP Provinsi Jawa Barat, kemudian Pomdam 3 Siliwangi, dan juga dari DPMPTSB langsung infeksi ke lapangan, tepatnya di Kampung Pasir Gedong, Desa Batu Jajar, Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor. Ya, ternyata di sini ada pertambangan liar, ya, komoditas sirtu atau pasir dan batu, gitu ya. Setelah kita interogasi, ternyata tidak memiliki perizinan. Oleh sebab itu, ini pemiliknya adalah perorangan, ya, yang dimiliki oleh Bapak Aceh dan Haji Padil. Ya, kami telusuri tidak memiliki perizinan. Oleh sebab itu, kami melakukan tindakan penutupan. Oke, berarti kejadian di Kampung Pasir Gedong, Desa apa tadi tuh? Batu Jajar, wilayah Cigudeg, Bogor Barat. Akhirnya itu suara alat mesin mati. Satu lokasi tambang sirtu alias pasir dan batu digerebek. Dan yang lebih parahnya lagi apa teman-teman coba? Ini ilegal. Pertama, sebelum kita komentar, kita kasih applause dulu, kita kasih respect yang setinggi-tingginya ya buat tim gabungan yang udah turun ke lapangan. Ada Satpol PP Jabar, ada apa tadi itu? Pomdam 3 Siliwangi juga. Kita mulai belajar memberikan respect kepada petugas-petugas yang menaati perintahnya KDM dengan baik. Respect kenapa nih? Nih saya jelasin kenapa. Pertama, ngadepin mafia tambang itu enggak gampang. Di belakang mereka itu biasanya ya ada jaringan yang udah kuat.
Terus saya sempat baca juga komen-komenannya, ada yang komen kayak KDM ini anti banget sama tambang, anti banget sama kemajuan. Nggak gitu konsepnya, Markona. Bapak Aing itu paham banget filosofinya orang Sunda. Bagi beliau itu apa coba? Gunung itu kan bukan cuman tumpukan batu buat dijual doang toh. Tapi gunung itu merupakan pasak bumi. Kalau gunungnya dikeruk, air di bawahnya bakal kering pas kemarau. Tapi pas hujan, malah jadi banjir bandang. Karena apa? Karena nggak ada lagi yang bisa nahan air. Menjual gunung itu sama kayak menjual harga diri. Karena yang kaya cuma segelintir orang. Sementara rakyat kecil cuma dapat debunya doang, dapat jalan rusaknya doang, sama dapat resiko bencananya. Buat teman-teman biar ada gambaran, kita ngomongin data aja ya. Bencana akibat tambang itu bukan hal yang baru ya, apalagi di Bogor. Nah di Bogor Barat itu puncaknya itu kerasa banget pas Januari 2020 itu puncaknya bencana di Bogor. Teman-teman bisa lihat data dari BNPB, banjir bandang sama longsor yang ngerusak Cigudeg sampai ke Sukajaya itu bukan murni nasib. Bukan begitu juga sih bahasanya, cuman ada sebab ada akibat lah ya. Itu bencana ekologis. Karena apa? Karena daerah hulu kita, gunung-gunungnya itu udah rusak parah gara-gara tambang sama pembukaan lahan yang ngawur. Data dari Jatam, Jaringan Advokasi Tambang ya, itu nyatat ya, dari tahun 2014 sampai 2023 udah ada lebih dari 200 nyawa melayang. Dan teman-teman tahu, mayoritasnya itu anak-anak. Karena apa? Satu, karena tenggelam di lubang bekas tambang yang ditinggalin gitu aja. Orang ngegali, anak-anak nyemplung kagak tahu. Ini saya kasih contoh satu lagi. Ini baru terjadi di Parung Panjang. Bisa teman-teman lihat ya. Ini saya bacain ya. Kabar duka menyelimuti wilayah Parung Panjang pada Jumat tanggal 8 bulan 5 2026. Seorang pemuda dilaporkan meninggal dunia usai mengalami kecelakaan lalu lintas di kawasan Jaha. Insiden terjadi sekitar pukul 1. Korban diduga terlibat kecelakaan dengan kendaraan bermuatan besar saat melintas di jalur tersebut. Komenannya nih, bosan banget dari kemarin dengar berita kecelakaan mulu. Ya memang gimana dong? Tuh Pak Rudi Susmanto, baru dikasih angin segar udah kejadian lagi. Jam sibuk pagi, siang, sore, malam sudah mulai banyak truk besar masuk arah Rumpin Pak Gub. Di tag tuh sampai Pak Gubnya tuh. Lanjut lagi, Jempol Bogor, lihat Pak @Rudi Susmanto. Udah kemarin aman damai, sekarang mulai lagi aja. Ini loh teman-teman alasannya kenapa Bapak Aing itu sering banget ngamuk ya, ngamuk-ngamuk di lapangan, apalagi kalau misalnya udah ngomongin tambang ya. Banyak yang mikirnya kayak gini nih, Bapak ini mah ganggu orang nyari duit aja, Bapak ini mah nggak seneng kita dapat duit, Bapak ini mah begini. Buju buneng, dengerin. Bapak Aing itu galak karena beliau sayang banget sama warganya. Tidakkah kalian mengerti, beliau tuh udah teriak-teriak loh. Beliau minta truk besar jangan asal lewat, atur jam operasionalnya, jangan sampai ngebahayain orang. Tapi kenyataannya gimana coba? Masih ada aja yang bebel, masih ada aja yang ngerasa kebal hukum dan tetap jalan meskipun udah dilarang. Intinya kejadian di Parung Panjang ini jadi bukti nyata ya, kalau mafia tambang itu nggak cuma ngerusak alam, nggak cuma ngerusak gunung, tapi juga ngerampas nyawa orang di jalanan. Ya ibarat ngomongnya ya, beliau nggak mau kita dapat recehan hari ini nih, besok dapat kabar duka. Ini tolong, ini kalau nggak dari Pak Bupatinya dulu ya yang bergerak, sidakin dulu deh, Pak Bupati aja dulu deh yang nyedak-nyedakin gitu ya, jangan Pak Kadem dulu, Pak Bupati dulu yang nyedak-nyedakin, marah-marahin deh tuh. Sekalian buktiin ke rakyat aja sih sebenarnya. Kita lanjut lagi ke video berikutnya. Kalau dulu Hibis penuh bangunan beton, kini penuh dengan pohon. Jadi kemarin KDM datang lagi ke area Hibis yang dulu pernah dia bongkar. Nah pas sampai ke sana, pohon yang dulu ditanam udah mulai tumbuh. Tapi pas nanya sama para pegawai, KDM sempat kesel karena bukannya sibuk ngurusin pohon, malah sibuk bikin bibit kopi. Udah gitu, sebagian pegawainya pada pulang dari jam 11 siang. Kehutanan diberi tugas eta pembibitan. Ya, pembibitan. Atau kapak ya kadinya meureun genep urang. Ya. Jadi teu fokus ka dieu. Nah, rupa-rupa wae kepala dinas teh. Anu 6 orang mah terus ya Pak, anu 6 orang mah. Jadi kan taruhis kunaon.
11 itu mah udah mulai tahun 6 udah kena. Jadi teh ngagawean dia. Abdi mah ya tiluan anu. Ya Allah ya Robbi ente kumaha kepala dinas kehutanan. Jadi kapotong kuno nu genepan teh karena sina ngurus bibit kehutanan. Ya kapotong Pak. Kapotong Pak emang ge. Jadi pagawean teh kana kacokot ngurus bibit. Ya. Rupa-rupa wae kepala dinas kehutanan. Geus anu genepan teu mimiti suka tong nguruskeun bibit. Balik deui ngurus ieu gubernur itu. Mangga. Ya. Mangga. Kena kepala kehutanannya. Hati-hati loh Pak KDM dulu pernah bilang loh dia mau pecat itu orang yang gak mau kerja. Mungkin ada di antara teman-teman yang belum tahu ya. Berdasarkan data dari DPMPTSP Jawa Barat, bangunan-bangunan di sana itu statusnya ilegal. Mereka berdiri di kawasan lindung yang harusnya jadi daerah resapan air. Dan selain itu KDM pengen ya tempat ini itu bisa jadi warisan buat anak-anak cucu kita. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk hutan, bukan dalam bentuk mall atau villa ilegal yang bikin banjir wilayah di bawahnya. Nah kocaknya di sini nih ya, pas lagi ngecek-ngecek pohon, ini pohonnya baru tumbuh ya. Kagetlah beliau, inilah ceritanya. Ternyata para pekerja di sana yang harusnya fokus ngurusin hutan hibis, malah disuruh apa? Disuruh-suruh sama dinas kehutanan buat bikin bibit kopi. Jalan gak sih logikanya? Kan prioritasnya itu kan kita lagi penghijauan hibis ya guys ya, lagi penghijauan hibis. Kenapa orangnya malah ditarik buat ngurusin hal yang lain? Belum lagi ada laporan pekerjanya tadi kan bilang tuh udah pada pulang jam 11 siang. Bayangin jam 11 siang udah bubar. Lu kerja apa kayak kerjaannya Mang Jumat jualan cungkring jam 10 udah balik. Kalau dagang oke lah, artinya dagangan kamu laris dan dagangan kamu disukain banyak orang. Tapi kalian itu bekerja di situ jam 11 kok sudah pulang. Nyeletuklah lah Bapak Aing, aneh-aneh aja kepala dinas teh. Kena kau. Di video selanjutnya kita kembali ke mana? Ke Kalimantan Timur. Yes. Ada apakah di sana? Ada ini teman-teman. Waduh, Gubernur Kaltim mau di demo lagi nih. Kirain udah selesai. Ribuan massa Aliansi Perjuangan Rakyat Kaltim siap kepung kantor gubernur pada tanggal 21 Mei 2026. Wah, ini sih kayaknya bakal jadi jilid 3 ya. Kenapa ya? Sampai berjilid-jilid kayak gini nih. Apakah Rodi Marsud kurang bijak dalam memimpinnya dan dalam mengelola anggaran ya? Kita nggak tahu, cuma warga Kaltim yang merasakannya. Nih, lihat ini. Masyarakat Kalimantan Timur untuk ikut aksi dalam tanggal 21 Mei 2026. Eksiakan Gubernur Kaltim Rodi Marsud. Waduh, Gubernur Kaltim mau di demo lagi nih. Kirain udah selesai. Ribuan massa Aliansi Perjuangan Rakyat Kaltim. Itu adalah aliansi Perjuangan Rakyat Kaltim yang udah bener-bener enek. Jadi teman-teman tanggal 21 Mei nanti mereka mau ngepung kantor gubernur. Ceritanya nih ya. Jadi tuntutannya singkat, padat, dan bikin panas mereka-mereka yang ada di dalam sana. Apa? Lengserkan Rodi Marsud. Ternyata setelah saya cross check, saya check and recheck, ternyata ada sekitar 44 organisasi yang gabung. Yang isinya macam-macam ya, dari emak-emak, ada buruh, sampai ada aktivis lingkungan yang udah hatam banget soal rusaknya Kaltim. Data dari Kalpos Online yang rilis pada April 2026 itu bilang kalau udah ada sekitar 4.000-an orang yang fix turun ke jalan. Nah, perjuangan panjang mereka itu membuahkan hasil, begitu loh. Teriakan mereka itu berhasil menarik perhatian DPRD buat apa? Buat angkat hak angket. Hak angket itu kayak level tertingginya penyelidikan di politik. Gimana nggak di demo coba? Posisi-posisi penting yang ada di Kalimantan Timur itu isinya orang rumah semua. Bayangin ya, gubernurnya Pak Rodi Marsud. Ketua DPRD-nya malah abang kandungnya sendiri. Masyarakat kan jadinya mikir ya, gimana mau diawasin kalau yang mimpin daerah sama yang ngawasin itu satu meja makan pas lebaran. Iya kan? Jadi kayak rakyat ngerasa Kaltim ini kayak jadi perusahaan keluarga gitu. Nah inilah yang bikin masyarakat di Kalimantan Timur itu muak banget sampai nggak percaya lagi soal birokrasi yang ada di sana. Tambah lagi, pertama nih mobil dinas berapa? 8,5 M. Cuman buat satu mobil dinas SUV hybrid 3000 cc kalau nggak salah. Biar marwah Kaltim terjaga.
Jaga dong marwah Kaltim. Kedua, rumah dinas yang kaya, istana. Ada lagi dana 25 miliar buat renovasi rumah. Ya bukan rumahnya sih, tapi rumah jabatan ya. Rakyat makannya susah, gubernurnya enak dipijit di kursi-kursi begitu. Nggak adil. Jadi intinya pada tanggal 21 Mei nanti bakal ada gerakan ngelengserin Rudi Marsudi ini ya. Inilah wujud dari akumulasi rasa kecewa rakyat yang udah mentok. Dari soal dinasti sampai gaya hidup mewah pakai duit rakyat, beli kursi pijat. Oke teman-teman, mungkin segitu aja untuk video hari ini. Sebenarnya masih banyak ya video-video kayak di Kaltim itu yang jadi kasus tuh, udeng ikat kepala yang kebalik, yang dipakainya aturannya punya pria dipakai punya wanita. Saya pengen bahas itu, cuman kayaknya teman-teman udah pada tahu ya. Itu beritanya udah kemana-mana juga. Tapi yang jelas ya, masa sekelas gubernur nggak tahu sih. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini sampai selesai. Sehat-sehat selalu ya. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe, komen juga di video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.